Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore Ananda soleh-soleha. Apa kabar? Ustadz doakan semoga Ananda tetap dalam keadaan sehat dan pastinya tetap semangat dalam belajarnya. Baiklah Ananda soleh-soleha, pertama-tama marilah kita bersyukur dengan melafazkan Alhamdulillahirabbil alamin dan bersolawat kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Oke Ananda, hari ini hari apa? Hari Kamis. Kita belajar fikih. Karena kita sudah menyelesaikan pelajaran 1 sampai pelajaran 4, maka hari ini kita akan mengulangi pelajaran 1 sampai 4. Sekaligus persiapan kita untuk menghadapi penilaian akhir semester. Baiklah Ananda, sebelum kita memasuki pelajaran, marilah kita berdoa. Mulai. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbishrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma. Amin. Oke Ananda soleh-soleha yang berbahagia, pertama kita masuk ke pelajaran 1, yaitu rukun Islam. Ulangi lagi, rukun Islam. Apa itu rukun Islam? Rukun Islam adalah dasar atau sendi dari kehidupan setiap muslim. Rukun Islam sangat penting bagi setiap muslim. Nah, apa saja rukun-rukun Islam? Rukun Islam ada berapa? Rukun Islam ada 5. Yang pertama, mengucapkan 2 kalimat syahadat. Nah, seseorang belum dikatakan muslim apabila dia belum menyatakan atau mengucapkan syahadatain atau 2 kalimat syahadat. Mengucap 2 kalimat syahadat harus dengan keyakinan, yaitu dengan niat mantap menjalankan perintah Allah dan menjauhi segala hal yang dilarang oleh Allah. Selanjutnya rukun Islam yang kedua adalah melaksanakan sholat fardu. Setiap muslim wajib melaksanakan sholat. Sholat fardu ada 5. Coba kita sebutkan. Yang pertama sholat zuhur ada 4 rakaat, sholat asar ada 4 rakaat, dan yang ketiga sholat maghrib ada 3 rakaat, dan keempat sholat isya ada 4 rakaat, dan yang kelima sholat subuh ada 2 rakaat. Sholat wajib dilaksanakan, tidak boleh ditinggalkan. Rukun Islam yang ketiga adalah membayar zakat. Zakat diwajibkan bagi setiap muslim yang mampu. Zakat berfungsi untuk membersihkan harta yang dimiliki. Selanjutnya rukun Islam yang keempat adalah berpuasa pada bulan Ramadan. Puasa Ramadan dilakukan selama sebulan penuh. Setiap muslim wajib melaksanakan puasa Ramadan. Rukun Islam yang yang kelima maksudnya adalah menunaikan ibadah haji. Jadi rukun Islam yang terakhir atau yang kelima adalah menunaikan ibadah haji bagi muslim yang mampu. Baiklah Ananda, itu tadi adalah rukun Islam, pelajaran 1. Selanjutnya kita masuk ke pelajaran 2, yaitu kalimah syahadatain.
Nah, Ustaz tanya, kalimat syahadatain termasuk rukun Islam yang keberapa? Yang ke satu yang telah Ustaz sebutkan pada rukun Islam sebelumnya yang sudah Ustaz jelaskan tadi. Jadi kalimat syahadatain termasuk rukun Islam yang pertama. Apa itu kalimat syahadatain? Kalimat syahadatain adalah dua kalimat syahadat. Dua kalimat syahadat dibagi menjadi dua. Ada syahadat tauhid yang bunyinya yaitu asyhadu an la ilaha illallah. Artinya aku bersaksi bahwa tidak ada Tuhan selain Allah. Syahadat tauhid adalah persaksian terhadap keesaan Allah. Kita bersaksi bahwa tidak ada Tuhan selain Allah. Allah satu-satunya Tuhan yang wajib disembah. Allah menciptakan seluruh alam dan semua isinya. Nah, yang kedua adalah syahadat Rasul yang bunyinya yaitu asyhadu anna Muhammadar Rasulullah, yang artinya saya bersaksi bahwa Nabi Muhammad adalah utusan Allah. Syahadat Rasul adalah persaksian terhadap Nabi Muhammad SAW. Nah, siapa Nabi Muhammad SAW itu? Nabi Muhammad adalah Rasul Allah. Rasul berarti utusan Allah. Nabi Muhammad diutus oleh Allah kepada manusia. Nabi Muhammad diutus untuk menyempurnakan akhlak manusia. Nah, sebelumnya kita sudah mempelajari atau membahas kisah keteladanan Nabi Muhammad pada video sebelumnya, pada pelajaran apa? Yaitu pelajaran akidah akhlak. Jadi syahadatain itu ada dua, yaitu syahadat tauhid dan syahadat Rasul. Selanjutnya pada pelajaran 3 yaitu bersuci dari najis. Apa itu najis? Najis adalah sesuatu yang kotor atau kotoran. Kotoran menjadi sebab terhalangnya seseorang untuk beribadah kepada Allah. Maka dari itu kita harus suci ketika melaksanakan ibadah. Najis terbagi menjadi berapa? Najis terbagi menjadi 3 macam. Ada najis mukhaffafah yang digolongkan ringan. Najis ini berasal dari air kencing bayi laki-laki yang belum makan apa-apa kecuali ASI. Dan yang kedua ada najis mutawasitoh, najis yang digolongkan sedang, yang berasal dari air kencing, kotoran manusia, kotoran binatang, nanah, bangkai, muntahan, dan lain sebagainya. Dan yang ketiga najis mughalazoh yang digolongkan berat. Najis ini berasal dari air liur, kotoran, dan apapun yang keluar dari hewan, yaitu hewannya apa? Hewan babi dan anjing dan beranakannya. Itu adalah najis mughalazoh yang digolongkan berat. Ingat ya Ananda, syarat ibadah kepada Allah harus dalam keadaan suci. Sebelum kita sholat, sebelum kita mengaji, kita harus bersih dan suci. Oke Ananda, selanjutnya kita masuk ke pelajaran 4, yaitu tata cara membersihkan diri atau istinja. Istinja adalah menghilangkan kotoran atau najis setelah kita buang air besar ataupun kecil. Ingat pada hadis Nabi, kebanyakan siksa kubur berasal dari istinja yang salah atau dalam membersihkan dirinya tidak bersih ketika buang air besar ataupun kecil. Nah, anak-anak soleh-soleha, buang air kecil ataupun besar itu ada etikanya. Tidak boleh buang air sembarangan. Jangan sampai kita buang air terlihat oleh orang lain.
Dan sebelum kita masuk WC kita harus berdoa. Keluar WC juga harus berdoa. Ketika di dalam WC kita tidak boleh bercakap-cakap atau bernyanyi-nyanyi. Nah, yang paling penting kita harus benar-benar membersihkannya dengan bersih. Kotoran atau najis yang melekat pada diri kita itu harus dibersihkan dengan sebersih-bersihnya. Baiklah Ananda, sekarang bagaimana tata cara istinjak yang baik dan benar? Ustadz ulangi lagi, apa itu istinjak? Istinjak adalah membersihkan kotoran setelah buang air besar atau kecil. Tata caranya yaitu yang pertama kita berdoa sebelum masuk WC. Kita mendahulukan kaki kiri ketika ke kamar mandi dan jangan lupa memakai alas kaki. Setelah itu kita menutup pintu dengan rapat. Nah, membersihkan kubul dan dubur kita dengan tangan kiri. Setelah itu lantainya disiram hingga bersih. Jika ada sampah kita harus membuang sampah pada tempatnya. Kemudian keluar dengan mendahulukan kaki kanan dan setelah itu berdoa keluar kamar mandi atau keluar WC. Nah, itu adalah tata cara istinjak. Baiklah Ananda soleh-soleha, lebih jelasnya Ananda bisa membaca bukunya dari pelajaran 1 sampai pelajaran 4. Siap-siap belajar dengan rajin untuk persiapan penilaian akhir semester. Oke Ananda, sekian penyampaian Ustadz. Jika ada salah kata Ustadz minta maaf dan kepada Allah Ustadz memohon ampunan. Jika ada pertanyaan silahkan WA Ustadz. Untuk mengakhiri pertemuan kita hari ini, marilah kita melafazkan hamdalah alhamdulillahirabbil alamin. Ustadz tutup, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.